Makin panas keributan yang diakibatkan Nikita Mirzani. Gus Miftah serang Ustadz Maher. Tengku Zul tantang Abu Janda duel. Abu Janda tantang Ustadz Maher. Pertama, Gus Miftah. Kasus Nikita Mirzani dengan Ustadz Maher makin melebar kemana-mana. Ini setelah keduanya saling buka aib masa lalu. Imbasnya membawa nama Habib Lutfi bin Yahya yang sempat dikatakan oleh Ustadz Maher sebagai Kiai Banser. Hal itu pun diingatkan kembali oleh Nikita hingga memantik reaksi pihak lain. Adalah ulama nyentrik Gus Miftah yang menyuarakan pandangannya tentang Ustadz Maher yang menurutnya memiliki kepribadian ganda. Karena di satu sisi marah Habib Rizik dihina, tapi malah ikut menghina Habib lain. Ustadz Maher, saya melihat Anda itu seorang dengan kepribadian ganda. Pertama, Anda berdebat dengan seorang wanita. Gara-gara menurut Anda, Nikita Mirzani menghina seorang Habib. Anda minta kepada Nikita untuk menghormati Habib. Itu bagus. Walaupun bahasa yang Anda sampaikan sama sekali tidak berakhlak, tidak bermoral, dan tidak beretika, ujarnya. Tapi di sisi lain, Anda justru menghina habaib. Dalam hal ini, guru kami, Habib Lutfi bin Yahya. Jadi, saya pikir, ada apa dengan Anda? Di satu sisi, diminta menghormati Habib, tapi di sisi lain, Anda menghinakan habaib. Lanjutnya, sahabat Deddy Corbuzier ini menegaskan dirinya diajarkan para guru untuk menghormati zuriyahnya Rasulullah SAW karena mereka adalah ahli bait yang suci. Makanya saya heran, Anda selalu memancing-mancing. Dulu Anda menghina Gus Dur, sekarang Habib Lutfi, tegasnya. Gus Miftah mengingatkan, jangan sampai karena bahasa yang kasar itu membawanya ke dalam penjara. Jangan sampai ada laporan hukum Anda ditangkap polisi kemudian. Anda mengatakan ini, namanya kriminalisasi ulama. Hei, Ustadz Maher, mana ada namanya kriminalisasi ulama kalau Anda berbuat kriminal kemudian ditangkap polisi. Ini bukan kriminalisasi agama, tapi proses hukum kepada ulama yang kriminal, tandasnya. Kedua, Ustadz Maher tak terima ucapan Gus Miftah. Ustadz Maher membantah dirinya telah menghina Habib Lutfi bin Yahya. Ia mengklaim lebih dahulu dihina oleh simpatisan Habib Lutfi, sehingga ia memberikan balasan. Hal itu disampaikan oleh Maher melalui akun Twitter miliknya, @ustadzmaher. Ia menegaskan tidak bermaksud menghina Habib Lutfi. Menurutnya, ada pihak yang sengaja menggoreng cuitannya untuk menyudutkannya. Soal foto Habib Lutfi yang digoreng cebong untuk menyudutkan saya, itu sudah lama. Tidak ada penghinaan sama sekali di sana, kata Maher. Ia menjelaskan, cuitan tersebut dibuat untuk mengomentari cuitan akun pencinta Habib Lutfi. Akun tersebut disebut telah menghinanya menggunakan sorban seperti berjilbab. Maka, Maher membalas hinaan itu. Dia menghina saya dengan mengatakan tambah cantik, pakai jilbab ya, lo Maher. Lalu, saya balas komen dia dengan menampilkan foto Habib Lutfi yang pakai sorban persis saya, ungkap Maher. Menurut Maher, cuitannya tersebut menjadi pukulan telak untuk si akun tersebut. Dia menghina saya pakai sorban di kepala dengan mengatakan pakai jilbab. Maka saya katakan bahwa Habib Lutfi idola dia, faktanya juga pakai sorban yang sama seperti saya. Namun, publik justru hanya memviralkan balasan cuitannya kepada akun tersebut. Dia tidak menyertakan foto tangkapan layar penghinaan yang dilakukan oleh pencinta Habib Lutfi tersebut. Jahatnya, komen dia yang lebih dulu menghina saya itu tidak mereka screenshot, ungkap Maher. Ketiga, Tengku Zul tantang Abu Janda duel di atas ring, disebut bencong syariah. Wasekjen Majelis Ulama Indonesia, Tengku Zul, mengundang pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda untuk duel di atas ring tinju dengan anak muridnya.
Tengku Zul mengatakan itu lantaran disebut Permadi Arya sebagai bencong syariah. Permadi Arya menilai Front Pembela Islam hanya berani sama perempuan, yakni Nikita Mirzani. Bencong syariah, beraninya sama perempuan, WKWK, tulis Abu Janda. Buatkan ring tinju kau sama muridku. Berani kita lihat siapa yang bencong. Ditunggu kabarmu, jawab Tengku Zul. Namun Abu Janda mengatakan dirinya ingin diadu dengan Ustadz Maher. Jangan kau adu aku sama orang gak jelas, harus sama rantingnya dong. Aku minta kau atur aku laga sama si bajing tengi Ustadz Maher. Baru sepadan, ku tunggu jawabannya ya, timpal Abu Janda. Muridku saja, 1 lawan 1, jawab Tengku Zul lagi. Nggak lepel, sama orang nggak jelas. Enak kali dia pansos numpang tenar. Kau atur sana, Ustadz Maher. Baru selepel. Kecuali memang si Maher bencong syariah, tak ada nyali. Kutunggu ya Ustadz. Tak ada kabar dari si Maher, berarti takut, jawab Abu Janda. Kelima, Abu Janda tantang Ustadz Maher bawa 800 laskar lo ke Bandung. Cari gue. Abu Janda atau Permadi Arya mengatakan dukungan terhadap Nikita Mirzani yang hendak digeruduk massa pengikut Ustadz Maher. Sebagai bentuk dukungan, Abu Janda membuat video parodi berisi sindiran terhadap Maher. Video tersebut diunggah melalui akun Twitter miliknya @permadiaktivis1. Ia memparodikan lagu berjudul Keong Racun dengan mengganti judulnya menjadi Tukang Obat. Tak hanya itu, Abu Janda juga mengumbar tantangan kepada Ustadz Maher untuk bertemu. Kalau berani, jangan sama Nikita Mirzani yang ibu-ibu. Kalau berani, bawa 800 laskar, cari aneh di Bandung. Ditunggu cong, Ustadz Maher, ucap Abu Janda. Dalam video tersebut, terlihat Abu Janda mengenakan pakaian beskap lengkap dengan belangkon. Ia nyanyikan lagu Keong Racun yang telah diganti judulnya jadi Tukang Obat. Kelima, Ustadz Maher ke Nikita Mirzani. Ancaman pengepungan rumah artis sensasional Nikita Mirzani oleh ratusan massa yang dikomandoi Ustadz Maher. Usai menyebut Habib tukang obat, urung terlaksana. Di rumah Nikita yang dijaga pihak kepolisian tidak terlihat massa yang dimaksud. Ustadz Maher menyentil penjagaan di rumah Nikita. Panik dan ketakutan karena mereka bersalah. Nikita Mirzani kerahkan banyak polisi untuk jaga rumahnya. Kalau tidak salah, kenapa panik dan ketakutan sampai kerahkan belasan atau bahkan puluhan polisi buat jaga rumahnya? Sindirnya lewat Instastory. Insya Allah, saya masih waras. Tidak sekonyol itu buat 800 orang buat hadapi seorang lonte oplosan. Ini efek jerah buat Anda, tapi proses hukum tetap berjalan. Lanjutnya, dia mengaku rencana pengepungan akan tetap terlaksana. Tenang saja, saya enggak mengancam atau sekedar gertak. Kita buktikan saja apa yang akan terjadi. Alhamdulillah, malah bertambah 400 orang yang mau ikut silaturahmi ke rumah Nyai sebutnya. Dia mempersilahkan Nikita terus berkomentar apapun. Silahkan ngebacot terus atau pilih jalan kesatria, mengaku salah dan meminta maaf secara terbuka, tegasnya. Keenam, Dewi Tanjung. Ngoceh terus. Ini tanggapan pendek, tapi mengena dari ring 1, Habib Rizik. Munarman memberikan pernyataan tajam dan monohok menanggapi celotehan Dewi Tanjung itu. Jawabannya adalah bait pepatah. Pepatah berkata, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kata Munarman lewat pesan singkat kepada redaksi. Ditanya lagi, jawaban tetap itu. Senada dengan Munarman, Slamet Ma'arif juga tidak tertarik menanggapi omongan Dewi Tanjung. Menurutnya, celotehan bernada tendensius dari perempuan itu tidak perlu ditanggapi. Sampah tidak usah ditanggapi, tegas Slamet Ma'arif. Bagaimana menurut pendapat Anda?